Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dalam persembahan video ini masih mengambil tema Carita Sunda. Semoga sahabat-sahabat saya semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam persembahan video Carita Sunda bagian ketiga, telah dikisahkan permusuhan antara Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, dengan lawannya yaitu sekutu Kerajaan Pajajaran dan Portugis. Sebelum melanjutkan kisah sejarah nyata ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Pada episode yang lalu, dikisahkan tentang pergolakan antara Kerajaan Demak yang bersatu dengan Kerajaan Cirebon, melawan persekutuan Kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Api permusuhan berkobar akibat Kerajaan Pajajaran melakukan persekutuan atau bersekongkol dengan kaum penjajah yaitu bangsa Portugis. Berikut akan saya lanjutkan perjalanan sejarah kisah nyata tentang penyebaran agama Islam di Tatar Sunda, dalam persembahan video Carita Sunda bagian keempat. Pada tahun 1509 Masehi, Portugis pertama kali datang di Malaka dengan berkedok sebagai pedagang. Setelah 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1511 Masehi, Portugis mulai melakukan penyerangan dan berhasil menguasai Malaka. Selanjutnya pada tahun 1521 Masehi, Portugis juga menyerang dan menguasai Samudera Pasai. Dalam kekacauan di Samudera Pasai, seorang ulama muda Islam yang baru kembali dari Mekah, yang bernama Fadilah Khan atau Fatahillah, putra dari Maulana Mahdar Ibrahim, cicitnya Barkat Zainal Abidin, menemukan tanah kelahiran dan kampung halamannya yaitu Samudera Pasai, telah diduduki oleh Portugis. Oleh karena itu Fadilah Khan atau Fatahillah, langsung menuju ke Kerajaan Demak, untuk menemui kakeknya yaitu Sunan Ampel. Setibanya di Kerajaan Demak, Fatahillah disambut dengan sangat baik oleh Pangeran Trenggono selaku Raja Demak. Pangeran Trenggono merasa kagum dengan sifat dan perilaku Fatahillah. Selain taat dalam beribadah, juga memiliki sikap sopan santun yang sangat baik. Sehingga Pangeran Trenggono merasa sangat percaya akan kepribadian Fatahillah. Maka pada tahun 1524 Masehi, Pangeran Trenggono menikahkan Fatahillah dengan adik kandungnya yaitu Ratu Pembayun. Ratu Pembayun menyandang status janda, setelah ditinggal mati oleh suaminya yaitu Pangeran Jayakelana, yang gugur dalam peristiwa penyerangan ke Malaka. Kisah gugurnya Pangeran Jayakelana telah dibahas dalam video Carita Sunda bagian ketiga. Atas kebaikan dari Pangeran Trenggono, maka Fatahillah pun membalasnya dengan menyatakan akan mengabdikan diri untuk Kerajaan Demak. Sewaktu Fatahillah mulai aktif dalam pengabdiannya di Kerajaan Demak, kemudian Pangeran Trenggono mengubah bentuk pemerintahan yang dipimpinnya, dari Kerajaan Demak menjadi Kesultanan Demak, sehingga sebutan Pangeran Trenggono pun berubah menjadi Sultan Trenggono. Dalam menjalankan tugasnya, Fatahillah telah melaksanakan perintah dari Sultan Trenggono dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan mengabdi untuk Kesultanan Demak. Hal ini dibuktikan pada tahun 1526 Masehi. Fatahillah berhasil merebut Bandar Pelabuhan Sunda Banten daerah Selat Sunda, atas perintah Sultan Trenggono. Kemudian pada tahun 1527 Masehi, Fatahillah kembali melaksanakan perintah dari Sultan Trenggono, dan berhasil merebut Pelabuhan Sunda Kelapa di Ciliwung, dari kekuasaan persekutuan Pajajaran dengan Portugis. Atas kegigihan dan perjuangan pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah, maka Portugis mengalami kekalahan dan meninggalkan Sunda Kelapa. Setelah berhasil dikuasai, kemudian Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, sehingga Fatahillah pun mendapatkan julukan yaitu Pangeran Jayakarta. Pada tanggal 22 Juni tahun 1527 Masehi, Fatahillah dikukuhkan menjadi Bupati Jayakarta,
Sejak pengukuhan itulah Fathaillah mendapatkan julukan nama yaitu Pangeran Jayakarta. Wilayah Jayakarta ini secara administratif merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Cirebon, namun yang menjalankan pemerintahan adalah Kesultanan Demak. Tidak berapa lama kemudian, yaitu masih pada tahun 1527 Masehi, pasukan Portugis datang ke Sunda Kelapa, dengan tujuan untuk mewujudkan rencananya, yaitu membangun benteng pertahanan di Muara Ciliwung daerah Bandar Sunda Kelapa. Tetapi pasukan Portugis tidak berhasil masuk ke Sunda Kelapa, karena digempur oleh pasukan Fathaillah atau Pangeran Jayakarta, yang saat itu sudah menjadi penguasa baru di Sunda Kelapa atau Jayakarta, hingga pada akhirnya pasukan Portugis kembali ke Malaka. Dengan perasaan yang sangat kecewa, orang Portugis menyebut Fathaillah atau Pangeran Jayakarta adalah Valetehan atau Tagaril. Fathaillah selain menikah dengan Ratu Pembayun dari Demak, juga menikahi putri Syarif Hidayatullah yang bernama Ratu Ayu atau Siti Winahon, yang telah kita ketahui bersama. Siti Winahon sebelumnya pernah menikah dengan Pati Unus, yang telah gugur dalam peristiwa penyerangan kepada pasukan Portugis di Malaka. Kisah ini telah diceritakan pada video Caritra Sunda bagian ketiga. Maka dengan kedua pernikahan ini, Fathaillah menjadi bagian keluarga Kerajaan Cirebon dan Kesultanan Demak. Dengan dikuasainya Banten yang direbut pada tahun 1526 Masehi, dan Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi. Raja Pajajaran yaitu Pangeran Surawisesa atau Ratu Sangiang, menjadi sangat murka, sehingga mengakibatkan ketegangan antara kedua belah pihak, yaitu mulai tahun 1527 Masehi, sampai dengan tahun 1531 Masehi. Selama dalam situasi ketegangan ini, beberapa kali Pajajaran dan pasukan Fathaillah terlibat peperangan. Setelah mengetahui keadaan ini, maka pasukan Fathaillah pun dibantu oleh pasukan dari Kerajaan Cirebon, dan pasukan Banten. Ketegangan ini baru mereda, setelah dilakukan perundingan kesepakatan damai, yang ditandatangani pada tahun 1531 Masehi. Pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggono, bermaksud menaklukkan Blambangan, Pasuruan dan Panarukan. Maka ia meminta bantuan pasukan kepada pasukan Jayakarta, Cirebon dan Banten. Hal ini menarik, karena adanya keikutsertaan pasukan Portugis, di bawah pimpinan Tome Pinto dalam gabungan pasukan Islam dari Tatar Sunda Jawa Barat, lebih tepatnya adalah pasukan dari Banten. Hal ini merupakan sikap Portugis yang ingin dengan tulus bekerja sama perdagangan dengan Banten, karena pada saat itu Portugis telah memiliki hubungan dagang dengan Banten yang dipimpin oleh Pangeran Hasanuddin putra Syarif Hidayatullah. Pada saat itu Portugis bersikap untuk membantu Banten, yang merupakan relasi berdagangnya. Dalam peristiwa penyerangan ke Panarukan yaitu pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggono gugur dalam pertempuran tersebut, yang kemudian timbulnya kekacauan di dalam Kesultanan Demak. Sedangkan di Kerajaan Cirebon sendiri, pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1546 Masehi, sedang mengalami musibah, di mana putra mahkota Kerajaan Cirebon, yaitu Pangeran Bratakelana terluka parah. Dalam peristiwa kekacauan di Demak tersebut, Pangeran Bratakelana adalah yang memimpin pasukan Kerajaan Cirebon, sewaktu membantu Sultan Trenggono, dalam penyerangan ke Blambangan, Pasuruan dan Panarukan. Kemudian dalam kondisi terluka parah, Pangeran Bratakelana dibawa pulang ke Cirebon, dengan didampingi istrinya yaitu Ratu Ayu Wulan atau Ratu Nyawa. Namun di tengah perjalanan menuju Cirebon, kapal yang ditumpanginya karam, diterjang badai laut, maka Pangeran Bratakelana pun wafat, dan terdampar di Mundu. Letak daerah Mundu sudah termasuk ke dalam wilayah Cirebon. Selanjutnya Pangeran Bratakelana mendapat gelar, Pangeran Sedaing Lautan, yang artinya adalah, Pangeran yang meninggal di lautan, sedangkan Portugis menyebutnya Kuean Seda.
Pada tahun 1568 Masehi, Kerajaan Cirebon kembali dilanda duka, yaitu dengan wafatnya Syarif Hidayatullah, kemudian jenazahnya dipusarakan di Gunung Jati Cirebon, sehingga Syarif Hidayatullah diberikan sebutan yaitu Sunan Gunung Jati. Setelah wafatnya Syarif Hidayatullah, kemudian kedudukan Raja Cirebon digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Muhammad Arifin. Akan tetapi Pangeran Muhammad Arifin tidak lama bertahta sebagai Raja Cirebon. Ia melepaskan tahtanya, karena ia lebih tertarik untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian sebagai penggantinya adalah Fathahillah. Penobatan Fathahillah menjadi Raja Cirebon yaitu pada tahun 1568 Masehi. Istilah atau sebutan kedudukan Raja Cirebon saat itu berubah nama menjadi Susuhunan Cirebon, sedangkan kedudukan Fathahillah di Jayakarta, dipercayakan kepada Ratu Bagus Angke, yang merupakan putra dari Maulana Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Pangeran Muhammad Arifin setelah lepas dari tahtanya, ia sangat giat dalam menjalankan syiar Islam di Tatar Sunda Jawa Barat. Dalam syiarnya, ia dikenal dengan nama Pangeran Pasarean. Sedangkan Fathahillah bertahta di Kerajaan Cirebon, yaitu selama 2 tahun, karena pada tahun 1570 Masehi, Fathahillah wafat dan dipusarakan di Gunung Jati Cirebon, kemudian Fathahillah dijuluki Ki Bagus Pase, sebuah nama yang didasari oleh nama tanah kelahirannya, yaitu di Samudra Pasai. Setelah Fathahillah wafat, kemudian kedudukannya digantikan oleh Panembahan Ratu. Ia dinobatkan sebagai Susuhunan Cirebon yaitu pada tahun 1570 Masehi. Kembali kita tertuju pada Pangeran Kian Santang, putra bungsu Prabu Siliwangi dari Nyi Subang Larang, yang telah kembali menunaikan ibadah haji dan belajar mendalami agama Islam, dari para ulama-ulama besar di Jazirah Arab. Sekembalinya Pangeran Kian Santang di Tatar Sunda, ia pun sangat giat dalam menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda Jawa Barat. Dalam syiar Islamnya, Pangeran Kian Santang lebih memilih wilayah yang berada di pesisir pantai selatan, karena pada saat itu, Kerajaan Pajajaran melarang adanya kegiatan syiar Islam di wilayah kekuasaannya. Dikisahkan juga, Pangeran Kian Santang pernah menemui Prabu Siliwangi, untuk mengajaknya menganut agama Islam, akan tetapi ajakan tersebut tidak berhasil, karena Prabu Siliwangi tetap pada pendiriannya, untuk menganut agamanya yaitu Hyang. Kisah ini menjadi cerita rakyat Tatar Sunda secara turun-temurun, hingga pada masa sekarang. Kisah ini akan saya ceritakan dalam persembahan video tersendiri, pada persembahan video berikutnya. Pada tahun 1579 Masehi, Pangeran Kian Santang yang juga dijuluki dengan nama Haji Mansur atau Ki Jungju. Pada saat itu, Pangeran Kian Santang sedang menyebarkan agama Islam dan tinggal di Sukabumi Selatan. Raden Kian Santang didatangi oleh utusan dari Kerajaan Banten, dengan maksud untuk membantu melakukan penyerangan ke Pajajaran, namun, pada saat itu Pangeran Kian Santang menolak ajakan tersebut, mengingat usianya yang saat itu sudah cukup tua, dan tidak mau ikut campur dalam urusan politik maupun pemerintahan, dan ia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam, maka utusan dari Kerajaan Banten pun kembali, dan melaporkan penolakan tersebut kepada Raja Banten. Tidak berapa lama kemudian, Raja Banten yaitu Maulana Yusuf, datang menemui Pangeran Kian Santang. Dengan tujuan yang sama, yaitu memohon bantuannya, untuk melakukan penyerangan ke Pajajaran. Pada saat itu dijelaskan oleh Raja Banten, bahwa, jika kerajaan Pajajaran runtuh, maka akan mendapatkan kebebasan untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda Jawa Barat. Mengingat selama ini, Kerajaan Pajajaran melarang adanya syiar Islam di Tatar Sunda, sehingga dalam penyebaran agama Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya diberikan penjelasan juga, bahwa saat itu sudah tidak ada lagi para tokoh atau sesepuh, karena sudah wafat. Para tokoh di sini yang dimaksud adalah Syarif Hidayatullah,
Pangeran Walangsungsang, Fathaillah dan Panembahan Hasanuddin. Maka pada saat itu, hanya ada satu-satunya tokoh yang mengetahui letak kekuatan maupun titik kelemahan Pajajaran, yaitu Pangeran Kian Santang. Raja Banten pun mengatakan Pangeran Kian Santang tidak perlu ikut ke medan laga atau pertempuran, melainkan hanya menjadi penasihat dan mengatur strategi dalam penyerangan ke kerajaan Pajajaran. Atas penjelasan dari Raja Banten tersebut, maka Pangeran Kian Santang atau Ki Jungju bersedia untuk ikut andil dalam penyerangan ke kerajaan Pajajaran. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei tahun 1579 Masehi, Kerajaan Banten menyerang kerajaan Pajajaran. Dalam penyerangan tersebut, Kerajaan Banten berhasil dengan sangat gemilang, dan pada saat itu juga kerajaan Pajajaran pun runtuh. Ikut andilnya Ki Jungju atau Pangeran Kian Santang dalam melakukan penyerangan ke kerajaan Pajajaran, hingga menyebabkan keruntuhan ini, tercatat dalam cerita rakyat sejarah Bogor. Atas jasanya, Raja Banten menawarkan kedudukan kepada Ki Jungju, yaitu sebagai petinggi kerajaan Banten, akan tetapi tawaran tersebut ditolaknya. Ki Jungju atau Pangeran Kian Santang lebih memilih untuk melanjutkan syiar Islamnya. Kemudian penyebaran agama Islam ini pun dilanjutkan oleh Pangeran Kian Santang. Dengan menjangkau wilayah yang lebih luas, Pangeran Kian Santang menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Garut. Ia mengajarkan mengaji dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Dengan keruntuhan kerajaan Pajajaran ini, maka berakhir pula Caritra Sunda, yang membahas tentang penyebaran agama Islam di Tatar Sunda Jawa Barat. Saya sampaikan permohonan maaf, jika ada kekeliruan dalam penuturan sejarah nyata ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.